Assalamualaikum Besti, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di alur film India, kali ini Mimin akan membahas kisah orang kaya yang ada di film Sri Mantudu 2015. Film ini dibintangi oleh Mais Babu sebagai Harsha dan Shruti Hassan sebagai Charusela. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pengusaha sukses dan kaya raya yang bernama Rafikan. Dengan jet pribadinya, dia mendarat di Hyderabad. हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। Staf admin yang bernama Prasan menunggunya di depan kantor perusahaannya untuk mengundang Rafikan di perayaan Sri Ram Navami di keluarga besarnya. Rafikan menolak karena di rumahnya pun akan mengadakan perayaan tersebut. Tapi anaknya yang bernama Harsha datang ke perayaan itu dan disambut hangat oleh keluarga besar Prasad. Harsha merupakan pewaris tunggal dari kekayaan ayahnya, namun dia tidak suka berfoya-foya dan lebih senang hidup sederhana. Harsha tak suka dengan kemewahan. Hal itu yang membuat dia kerap berselisih paham dengan keluarganya. Rafikan meminta Harsha meneruskan dan mengambil alih bisnis keluarga, tapi Harsha menolak. Dia tidak tertarik menjadi pengusaha. Rafikan sangat kecewa dengan anaknya karena baginya Harsha adalah pewaris tunggal dan siapa lagi yang akan meneruskan bisnis keluarganya. Harsha teguh dengan pendiriannya. Dia tidak suka dengan sikap ayahnya yang angkuh. Harsha meminta ayahnya untuk menghargai keputusannya dan membiarkannya melakukan apapun yang ia inginkan. Lanjut cerita, saat Rafikan main golf, dia mendapat saran dari temannya agar Harsha segera dinikahkan sehingga dia mempunyai rasa tanggung jawab dan merubah pola pikirnya. Lalu malam harinya, Rafikan meminta Harsha untuk datang di pertemuan kolaborasi proyek baru di kantor. Ibunya pun mengingatkannya jika pertemuan itu penting dan Harsha harus datang. Keesokan harinya, Harsha datang ke kantor dengan pakaian yang sederhana. भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की। Saat menunggu pertemuan dimulai, dia mendengar percakapan salah satu pegawai ayahnya yang akan menikahkan putrinya. Namun dia menghadapi masalah dengan mahar yang harus diberikan. Saat pertemuan dan rapat tersebut mulai, Harsha merasa bosan hingga ayahnya menyuruh dia untuk minum kopi di kantin kantor dengan putri salah satu rekan bisnis yang bernama Magna. Sang ayah sebelumnya memang sudah merencanakan semua itu. Saat di kantin, Magna menjelaskan ayah mereka memang telah merencanakan pertemuan ini dan akan menjodohkan mereka. Namun Harsha tidak tertarik dengan perjodohan dan mengatakan bahwa Magna akan terlihat membosankan di dunianya. Harsha pun memilih pergi. Dia malah datang di acara lamaran anak Madhav Rao, salah satu pegawai di perusahaan ayahnya yang tadi mengeluh. Harsha memberikan bantuan 20 lak. Dia sudah menganggap Madhav Rao sebagai keluarga baginya karena selama bertahun-tahun Madhav Rao telah bekerja keras untuk perusahaan. Madhav Rao dan keluarganya sangat berterima kasih dengan bantuan yang Harsha berikan. Saat kembali ke rumah, ayah menanyakan kemana dia pergi meninggalkan rapat. Harsha menjawab dengan kesal. Jika akan mengenalkan seorang wanita, kenapa nggak mengatakan langsung? Kenapa harus mengatakan ada rapat dewan di kantor? Ini kan memalukan baginya. Sepupunya yang bernama Artik menjelaskan, Harsha pergi ke rumah Mandav Rao dan menyumbangkan 20 lak untuk pernikahan putrinya. Harsha menanggapi, Mandav Rao selama ini telah berjuang membesarkan perusahaan ayahnya, dan sekarang dia masih berjuang untuk pernikahan anaknya. Mungkin kalau ayah tahu, pasti dia akan menyumbang lebih banyak. Harsha menyudahi perselisihan kecil itu dan pergi ke kamarnya. Di pagi buta saat Harsha bersama keluarganya akan pergi ke kuil, dia melihat seorang gadis cantik di pinggir jalan. Karena penasaran, dia berputar kembali ke jalan itu hingga 3 kali. हर्ष गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? Scene berpindah di sebuah desa Devarakota di bagian utara Andhra Pradesh. Banyak orang berlarian ke bangunan sekolah yang roboh dan menyebabkan korban jiwa. Kehidupan masyarakat di desa Devarakota sangat memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh seorang bernama Sasi. Tidak ada yang berani melawannya karena dia tak segan membunuh siapa saja yang berani melawan. Bahkan 2 orang yang akan melaporkan kekejamannya pun dibunuh. Banyak warga desa yang memilih pergi merantau ke kota dan meninggalkan desa untuk menghindari kekejaman Sasi. Di desa tidak mungkin lagi untuk mereka tinggali karena semua telah dikuasai oleh Sasi. Sasi sengaja membuat itu agar semua orang kabur dari desa karena dia mempunyai proyek rahasia bersama menteri. Tokoh masyarakat yang bernama Narayana Rao berusaha melarang warga yang akan meninggalkan desa, namun mereka tetap saja pergi. Scene lalu berpindah di ulang tahun teman Harsha yang bernama Aparao. Harsha kembali bertemu gadis yang pernah dia lihat dan ternyata dia adalah sepupu Aparao yang bernama Charusila. Charu merupakan mahasiswa dari sebuah universitas negeri. रूरल डेवलपमेंट कोर्स मतलब Dia sedang menyelesaikan studi pembangunan desa. Harsha terus mengikuti kemana Charu pergi. Dia juga tertarik dengan studi Charu hingga mengikuti kelas yang sama.
Mereka pun semakin dekat dan sering melakukan berbagai hal bersama. Suatu hari saat Harsha pulang, semua keluarganya berkumpul dan ayahnya terlihat tegang. Paman menjelaskan pada Harsha bahwa seorang yang bernama Rada Putra dari Menteri Pusat Venkatratnam datang ke kantor meminta ayahnya untuk mundur dari tender proyek jalan. Dia juga mengancam jika ayahnya tidak mundur, keluarganya dalam bahaya. Mendengar itu, Harsha tidak tinggal diam. Dia langsung mencari informasi tentang Venkatratnam. Keesokan harinya, Harsha langsung berangkat ke Delhi. Dia menemui istri Venkatratnam untuk mengambil hatinya. Kemudian, dia juga menemui putri Harsha untuk berkenalan dan membuat mereka akrab. Lalu dia pun menemui Pak Menteri Venkatratnam di rumahnya. Dia meminta Venkat memberitahu anaknya, Rada, untuk tidak mengancam keluarga Rafikan lagi. Semua orang tidak ingin keluarganya diancam atau disakiti. Tak lama kemudian, putrinya pulang. Dia terkejut melihat Harsha ada di rumahnya. Begitu pula istrinya. Melihat istri dan anaknya yang mengenali Harsha, Venkat menyadari jika sebenarnya Harsha telah mengancamnya. Namun dia tidak menuruti perkataan Harsha. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Harsha dengan hati-hati tanpa memberitahu anaknya, Rada. Lanjut cerita, Harsha dan Charu pergi ke sebuah perayaan pernikahan temannya. Di jalan, Harsha menyadari ada mobil yang mengikutinya dan benar saja, sesampainya di pesta, beberapa anak buah Venkat datang untuk menghabisi Harsha. Harsha memancing mereka ke tempat yang agak sepi. Dan saat dia diserang, Harsha menghajar anak buah Venkat tanpa merusak acara tersebut dengan hati-hati. Dia melumpuhkan satu persatu anak buah Venkat. Tentunya tanpa disadari oleh tamu undangan di sana. Setelah itu, Harsha pun melanjutkan pesta bersama Charu. कैसे मैं होते ठीक हैं? हूँ बेटे। हर्ष पोज करो। Sementara di desa Devarakota, seorang petani ditemukan telah bunuh diri di ladangnya. Dan diketahui selama setahun, 6 petani telah melakukan bunuh diri. Dikarenakan ladang mereka yang kekeringan, mereka tidak bisa mengairi sawah mereka karena danau yang selama ini mengairi sawah telah dikuasai oleh Sasi. Air danau digunakan untuk pabrik mirasnya. Dia mengancam siapapun yang membuka irigasi akan dibunuhnya. Lanjut cerita, teman Charu memberikan sebuah majalah miliarder India dan di dalamnya terdapat gambar Harsha sebagai pewaris tunggal Rafikan, pemilik perusahaan dan industri RLTD terbesar di India. Dia terkejut, Harsha adalah seorang anak miliarder. Sejak saat itu, Charu selalu menghindar dari Harsha. Harsha menemui Charu di depan kosnya. Dia menyatakan cintanya pada Charu, namun Charu menolaknya. Semua itu karena ayah Harsha, Rafikan. Dulu Rafikan berasal dari desanya, Devarakota, desa yang sangat menderita. Namun Rafikan telah sukses dan tidak pernah memikirkan desa tempat kelahirannya. Charu pun mengatakan dirinya juga berasal dari desa tersebut. Dia anak dari Narayana Rao. Dia tidak bisa menerima cinta Harsha karena mereka sangat berbeda. Harsha terdiam mendengar perkataan Charu dan terus memikirkannya. Di sisi lain, ayah Harsha heran mendapatkan tender proyek jalan karena dia telah mundur dari tender itu setelah diancam oleh Rada. Mandavrao mengatakan semua itu karena Harsha yang mengajukan tender itu atas nama perusahaannya. Suatu hari Harsha mendatangi Mandavrao dan memintanya untuk mengajukan tender kedua tanpa sepengetahuan siapapun. Dan dengan perintah Harsha, dia tidak memberitahu Rafikan. Saat bertemu di rumah, Rafikan memuji anaknya yang telah mendapatkan tender untuk perusahaan, walaupun dia tidak datang ke kantor dan menunjukkan ketertarikannya. Ayah pun percaya. Suatu saat Harsha mampu memimpin perusahaan karena memang sudah waktunya. Namun Harsha meminta waktu karena dia ingin pergi ke suatu tempat untuk beberapa hari. Ayahnya pun mempersilahkan sepenuhnya. Namun Harsha harus kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap. Lalu Harsha menemui Kartik. Dia langsung menamparnya. Harsha tahu Kartik menerima uang suap dari Rada agar perusahaannya tidak mengajukan tender tersebut dan dia juga ingin merebut kursi jabatan ayahnya. Sementara Rada marah karena tidak mendapatkan tender proyek jalan yang dia inginkan. Anak buahnya menjelaskan, anak Rafikan alias Harsha lah yang berada di belakang semua ini. Dia telah pergi ke Delhi untuk memperingati Pak Menteri dan mengajukan tender kedua tanpa sepengetahuan siapapun. Rada semakin marah mendengarnya dan dia akan mengajak anak buahnya untuk membunuh Harsha. Namun di saat bersamaan, Paman Sasi menelpon dan menyuruhnya untuk membunuh 2 orang yang akan pergi ke Hyderabad untuk melaporkan kejahatan Sasi di Devarakota.
Harsha pun berangkat. Ternyata dia akan pergi ke desa Devarakota, kampung halaman ayahnya yang selama ini mereka lupakan. Bukan untuk berlibur seperti yang ayah dan keluarganya pikirkan. Di tengah perjalanan, bus yang membawa Harsha terhalang oleh mobil Rada dan anak buahnya. Mereka akan membunuh 2 orang yang akan melaporkan kejahatan pamannya, Sasi, ke pemerintah kota. Harsha mendatangi mereka dan meminta Rada memindahkan kendaraannya. Namun tidak dihiraukan oleh Rada. Anak buah Rada masih mengenali Harsha dan mengatakan pada Rada bahwa pemuda ini yang telah mengancam Pak Menteri dan merebut proyek jalan yang diinginkan Rada. Rada pun tertawa dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Harsha sekalian. Pertarungan 1 lawan banyak pun tak terelakkan. Harsha menghajar anak buah Rada dengan mudah. Bahkan Rada pun dibuat babak belur olehnya. Dua orang yang akan dibunuh pun terselamatkan, lalu Harsha melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di desa Devarakota, Harsha berkeliling desa menggunakan sepedanya. Dia melihat pemandangan desa yang sangat memprihatinkan. Harsha membantu seorang wanita yang pingsan saat mengambil air di danau dan mengantarnya pulang. क्या हुआ बेटा? Lalu dia beristirahat di sebuah kuil, sehingga seorang membangunkannya dan mengajaknya ke rumah Narayana, seorang tetua di desa, dan juga ayah Charu untuk beristirahat di sana saja, karena dia akan menerima pendatang dengan senang hati di rumahnya. Sesampainya di rumah Narayana, Harsha beralasan sedang belajar tentang pedesaan terpencil dan akan tinggal beberapa hari di sana. Narayana menawarkan Harsha untuk tinggal di rumahnya, namun Harsha lebih memilih sebuah rumah kosong di depan rumah Narayana, dan ternyata rumah itu merupakan rumah ayahnya sebelum ayahnya pindah ke kota. Di sisi lain, ternyata 2 orang yang akan dibunuh Rada berhasil membawa laporan penderitaan desa ke kantor pusat dan membuat Menteri Venkaratnam citranya hancur dan jabatan menteri akan terancam. Dia meminta Sasi membuat warga Devarakota terlihat lebih sejahtera agar dia bisa tetap menjadi menteri. Sasi kebingungan dengan permintaan Pak Menteri. Sementara beberapa warga berkumpul di depan rumah Narayana. Mereka mencari solusi agar anak-anak tetap bisa sekolah walaupun musim hujan. Mengingat musim hujan akan segera datang dan gedung mereka kurang aman, di mana sekolah masih belum diperbaiki. Mendengar hal itu, Harsha memberikan cek senilai 8 lak untuk biaya pembangunan sekolah. Akan tetapi Narayana menolak, dan setelah mendengar sedikit penjelasan Harsha, dia pun menerimanya. Harsha pun kembali beralasan bahwa kedatangannya ke desa adalah saran dari temannya Aparao yang juga kerabat Narayana. Saat Aparao pulang ke desanya dan menemui Narayana, Narayana berterima kasih pada Apa karena telah mengirim temannya untuk membantu desa. Dia bingung dengan perkataan pamannya. Dia pun terkejut melihat Harsha berada di desanya. Harsha menjelaskan semuanya pada Aparao, namun Aparao malah senang mendengarnya. Karena berkat Harsha, keluarga Charu akan memikirkannya dan keinginannya mendapatkan Charu akan didukung oleh keluarga Charu. Lanjut cerita, saat Harsha bersama warga akan mulai membangun sekolah, Sasi dan anak buahnya datang. Dia tidak suka dengan apa yang dilakukan Harsha dengan membantu warga desa. Namun anak buahnya menjelaskan apa yang dilakukan Harsha bisa menjadikan keuntungan bagi Sasi, mengingat Menteri Venkat menginginkan masyarakat terlihat sejahtera. Oleh sebab itu, Sasi membiarkan apa yang Harsha lakukan untuk desa. Setelah Sasi pergi, salah satu warga meminta untuk Harsha dapat memperbaiki jalan. Dia pun menyanggupinya. Dia mengatakan, mulai saat ini saya akan mengadopsi desa dan akan membuat desa yang telah tertutup ini menjadi desa yang indah dan masyarakat yang bahagia. Masyarakat desa sangat kagum dan terharu mendengar kata-kata Harsha. Mulai saat itu, Harsha mulai membangun infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Para pemuda desa juga membantunya. Harsha mulai berbaur dan menyatu dengan masyarakat desa. Hingga dalam beberapa bulan, kesejahteraan desa mulai terlihat. Singkat cerita, akhirnya Charu pulang ke desa Devarakota. Dia menanyakan pada ayah dengan perubahan desa yang berkembang pesat dan bagaimana mungkin itu terjadi dalam waktu yang singkat. Ayah menjelaskan Tuhan telah mengasihi keadaan mereka. Seorang pemuda telah mengadopsi desa. Dia sudah bekerja siang dan malam tanpa mengedipkan mata untuk mengembangkan desa ini dan jasanya sangat besar terhadap warga masyarakat desa. Charu terkejut. Yang dimaksud ayahnya adalah Harsha. Malam harinya Charu menemui Harsha. Dia dengan pede mengatakan bahwa apa yang dilakukan Harsha adalah untuk membuat ayahnya kagum dan Charu menerima cintanya, sehingga Harsha bisa menikahi Charu. Tanpa sengaja Aparao mendengar, dia pun marah pada Harsha. Dia merasa selama ini dia seperti idiot, berada di belakang cinta Harsha dan Charu. Namun pamannya malah menampar Aparao. Menurutnya Charu tak cocok dengan Aparao dan Aparao harus tahu diri dengannya. Suatu malam saat Harsha pulang menonton film, dia kesal melihat seorang yang menjual miras di pinggir jalan dengan bebas. Dia pun menegur dan menjatuhkan semua mirasnya.
Seorang anak buah Sasi tak terima dan mengancam Harsha. Harsha memukul dan mengejarnya. Di rumah, Narayana mengingatkan Harsha untuk tidak membuat masalah dengan Sasi. Narayana pun menceritakan temannya dulu yang bernama Rafikan juga pernah berusaha membangun desa seperti yang Harsha lakukan, namun Sasi menghancurkannya. Dan ternyata Rafikan yang terlihat keras dan dingin dulunya merupakan seorang yang sangat peduli antar sesamanya. Rafikan rela meninggalkan pekerjaannya yang sangat bagus untuk pulang membangun desa. Dia mengembangkan peternakan sapi perah agar warga mempunyai penghasilan alternatif. Namun warga teracuni oleh miras yang dibuat oleh Venkat dan Sasi. Rafikan memotivasi warga untuk bekerja keras dan meninggalkan miras. Perlakuan Rafikan terhadap desa akan mengancam bisnis miras, sehingga Venkat menyuruh Sasi untuk menghentikan Rafikan dan Sasi pun membakar peternakan. Lalu menjadikan kejadian itu seolah-olah kecelakaan dan membuat warga banyak yang meninggal. Para penduduk yang berduka menyalahkan Rafikan atas apa yang telah terjadi. Beberapa warga mengusirnya dari desa, bahkan Rafikan ditangkap kepolisian atas kasus kelalaian yang menyebabkan beberapa orang kehilangan nyawa. Rafikan pun dipenjara. Rafikan sangat kecewa dengan perlakuan masyarakat desa karena apa yang dia lakukan untuk desa tidak dianggap dan dirinya malah dipenjarakan. Setelah bebas, dia membangun bisnisnya di kota dan tidak mau berhubungan lagi dengan desa tempat kelahirannya. Sikap keras Rafikan kini ternyata akibat traumanya pada masa lalu yang diperlakukan tidak adil oleh warga desa. Harsha terdiam mendengar cerita Narayana. Dia menyesal dengan sikapnya terhadap ayahnya selama ini. Dia pun menghubungi ibunya untuk berbicara dengan ayah. Walaupun hanya sebentar, Rafikan sangat terharu. Anaknya menelpon untuknya. Esok harinya, Harsha menemui Sasi dan anak buahnya yang sedang fitness di tempat terbuka. Di saat bersamaan, Venkat menelpon dan menginformasikan jika dirinya telah dicopot sebagai menteri dan dia akan secepatnya kembali ke desa. Venkat kembali ke desa dengan rencananya yang akan membeli tanah warga sampai 6.000 hektar. Karena di desa tersebut pemerintah akan membuat proyek koridor pesisir yang bernilai sangat besar. Dan harga tanah akan melambung tinggi. Oleh sebab itu mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Venkat pun menyuruh Sasi untuk membeli tanah warga. Jika mereka menolak, dia pun menyuruh membunuh warga itu. Mengetahui rencana Venkat, saudara Narayana akan pindah ke kota karena anak laki-lakinya juga ingin mengajak mereka untuk tinggal bersama di kota saja. Namun dia berat meninggalkan Narayana. Narayana pun kali ini dengan berat tidak menghentikannya karena baginya saudaranya pun bisa memutuskan sendiri. Harsha meyakinkan saudara Narayana untuk tidak pergi meninggalkan Narayana dan memberi penjelasan pada anaknya. Hingga mereka akhirnya tidak jadi pergi dengan anaknya ke kota. Melihat hal itu, pandangan Charu selama ini pada Harsha pun berubah dan benih cinta mulai tumbuh kembali. Harsha lalu mengantar Charu ke rumah seorang warga untuk mengajarinya teknik penanaman yang baru. Namun ternyata mereka akan segera pergi meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota. Karena tanah dan ladang mereka akan dibeli paksa oleh Sasi. Mereka hanya menunggu uang kompensasi dari Sasi. Mengetahui itu, Harsha semakin marah dengan kelakuan Sasi. Keesokan harinya, Harsha menunggu anak buah Sasi datang ke rumah warga tersebut. Benar saja, beberapa anak buah Sasi pun datang. Harsha langsung memukul salah satu anak buah Sasi hingga pingsan dan menggagalkan rencana mereka untuk mengusir keluarga tersebut. Hal itu membuat Venkat murka. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menghajar anak buahnya? Sasi menjelaskan, orang itu adalah Harsha, seorang yang baru datang dan mengadopsi desa kita. Semua perubahan di desa dia yang melakukannya. Lalu Venkat menyuruh anak buahnya untuk membawa Harsha pergi ke kebun mangga karena dia akan mengatasinya sendiri. Akhirnya Sasi dan anak buahnya menculik Charu agar Harsha datang untuk menyelamatkannya. Harsha pun datang ke kebun mangga dengan santai menggoes sepedanya. Venkat terkejut melihat Harsha, orang yang pernah mengancamnya saat dia jadi menteri. Kini kembali berurusan dan bertemu lagi di sana. Harsha tanpa rasa takut berbicara dengan Venkat, sang mantan menteri yang korup. Dia menuntutnya untuk mengembalikan dana bantuan pemerintah yang harusnya dialokasikan untuk desa Devara Kota. Sasi memberi kode anak buahnya untuk menyerang Harsha. Namun dengan mudah Harsha mengalahkan semua anak buahnya. Venkat dan Sasi hanya bisa terdiam melihat Harsha dan Charu pergi. Setelah kejadian itu, Charu semakin tergila-gila melihat Harsha yang sangat berani melawan musuh-musuhnya. Venkat kemudian memanggil Radha untuk membunuh Harsha. Radha menjelaskan jika sebelumnya dia juga pernah dikalahkan saat dia akan membunuh petugas RTA dulu. Radha juga memberitahu Harsha adalah putra dari Rafikan. Mendengar itu, Sasi dan Venkat terkaget.
Mereka pernah menghancurkan kehidupan Rafikan. Venkat pun menelpon Rafikan. Dia mengira Rafikan sengaja mengirim anaknya ke desa untuk menghancurkan Venkat. Venkat mengancam akan membunuh Harsha. Mendengar hal itu, Rafikan panik. Dia tak menduga anaknya berada di desa kelahirannya. Lanjut cerita, Harsha pergi ke danau untuk membantu pemuda desa yang akan membuka irigasi. Air danau yang selama ini dikuras Sasi untuk pabriknya akan dialihkan ke ladang warga. Namun saat dia datang, para pemuda desa telah terbunuh. Dia juga diserang hingga terluka. Namun Harsha tetap berusaha melawan semua penyerang. Dan dia berhasil membuat mereka mampus. Sayangnya luka Harsha terlalu parah, sehingga dia pun masuk ke rumah sakit. Melihat keadaan Harsha di rumah sakit, Charu menceritakan semuanya pada orang tuanya. Jika dia dan Harsha saling mencintai, namun dia menolak cinta Harsha setelah dia tahu kalau Harsha adalah anak Rafikan, seorang yang telah sukses dan melupakan kampung halamannya. Narayana dan warga desa kaget mendengar Harsha adalah anak dari Rafikan. Rafikan beserta keluarganya pun tiba di rumah sakit. Melihat anaknya terbaring di rumah sakit, Rafikan dan istrinya menangis. Rafikan juga marah. Dulu hidupnya hancur dan dibuat masuk penjara. Kini anaknya terluka dan masuk rumah sakit. Rafikan memohon untuk bisa membawa anaknya pulang ke Hyderabad dan akhirnya Harsha dibawa pulang ke Hyderabad. Sementara setelah kepulangan Harsha, keadaan di desa semakin memburuk. Sasi membeli paksa tanah penduduk, termasuk rumah Narayana. Dia dipaksa menandatangani surat jual beli sambil menangis. Dia pun yang biasa merayu agar penduduk desa tidak meninggalkan desa, akhirnya akan pergi dengan keluarganya meninggalkan desa tercintanya. Seluruh warga di sana meminta Narayana untuk tetap tinggal di desa itu. Lanjut cerita, Harsha mulai meneruskan bisnis ayahnya. Namun hari-harinya tidak bahagia, dia selalu dibayangi oleh penderitaan yang dialami warga desa. Dia pun ingin kembali ke desa, melihat anaknya selalu diam dan murung. Rafikan menanyakan apa yang terjadi. Harsha pun mengatakan pada ayahnya, "Saat saya duduk di kantor, saya melihat para petani yang putus asa. Saat saya duduk makan, saya melihat orang-orang kelaparan dan migrasi ke kota. Jika saya masih di sini, saya akan menderita. Ayah juga akan menderita melihat saya." Rafikan pun akhirnya bisa memahami anaknya yang ingin kembali ke desa untuk menyelamatkan masyarakat desa dari kekejaman Sasi dan Venkat. Harsha pun kembali ke desa Devarakota dan pergi ke pabrik miras. Di sana sedang berlangsung kesepakatan bisnis antara Venkat dan seorang pengusaha yang akan membangun proyek koridor. जमीन छीन कर धंधा Harsha pun menghajar anak buah Venkat beserta Sasi dan Radha hingga membuat Venkat tak berdaya. Harsha menyeret Sasi dan Venkat, lalu menyiram mereka dengan alkohol. Kemudian dia membakar pabrik dan membuatnya seakan terjadi konsleting listrik. Seperti yang terjadi pada peternakan sapi milik ayahnya dulu. Masyarakat desa yang mengetahui kedatangan Harsha menyusulnya ke pabrik. Mereka kaget melihat pabrik yang sudah terbakar. Akhirnya mereka telah terbebas dari kekejaman Venkat dan Sasi. Harsha pun akhirnya menikahi Charu dan mereka tinggal di desa. Namun Harsha tetap menghandle perusahaan ayahnya. Saat festival Sarkanti, keluarga mereka pun berkumpul bersama dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.